Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena kudrah dan iradahnya pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Tausiah Duha. Mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam rahmat, maghfirah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, pada kesempatan kuliah duha kali ini mari kita akan mengupas salah satu surat pendek yang tentunya kita pasti sudah menghafalnya, yaitu suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di dalam awal surat ini Allah bersumpah, wal 'asr, demi waktu asar. Di dalam salah satu tafsir Al-Qur'an di sini diartikan demi waktu asar itu artinya demi waktu yang sangat sempit di dalam waktu asar. Jadi artinya waktu yang sangat sempit antara waktu asar menuju waktu maghrib. Bahkan beberapa ulama fikih menyarankan bahwa sholat asar itu agar segera dilakukan ketika datang waktunya. Tetapi bukan berarti di sholat yang lain tidak segera. Karena ketika kita memperlambat dalam melaksanakan sholat asar, apalagi sholat asarnya sangat-sangat menuju waktu maghrib, maka sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat asar pada akhir waktu asar itu termasuk orang-orang yang munafik walaupun melaksanakan sholat. Di antaranya itu. Selanjutnya, di dalam ayat kedua Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Ini di dalam kalimat ini, dalam lafaz ini, ayat kedua ini diawali dengan inna, yang artinya sesungguhnya. Berarti ini benar-benar adanya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Semuanya. Illal ladzina amanu. Nah di sini. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Tentunya beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Arti iman di sini secara bahasa adalah percaya. Tetapi menurut istilah agama Islam, iman adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Ketiga unsur ini harus ada dalam diri kita. Artinya keimanan tidak hanya bisa diyakini saja, tetapi iman itu harus diucapkan. Tetapi tidak hanya bisa diyakini dan tidak hanya bisa diucapkan, tetapi harus dibuktikan. Ketika kita menyatakan iman, ketika kita meyakini iman,
Maka ketika kita diajak untuk melaksanakan kewajibannya, di antaranya sholat 5 waktu, maka buktikan bahwa kita orang yang beriman. Buktinya dengan melaksanakan dan siap untuk menjunjung tinggi sholat 5 waktu. Karena salah satu dasar utama bagi orang-orang yang beriman, orang Islam yang mengaku iman, dia sangat mudah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika orang Islam mengaku dia Islam, tetapi dia berani meninggalkan sholat, walaupun dalam sehari meninggalkan sholatnya 1 waktu, maka perlu kita pertanyakan keimanannya. Maka kalau ada keimanan dalam hati, kalau dia meyakini iman dalam hati, dia mengucapkan iman kepada Allah, maka yakin dalam kesehariannya dia tidak akan berani meninggalkan sholat yang 5 waktu utamanya. Selanjutnya, orang yang beriman pun akan celaka. Artinya dia meyakini Allah dan meyakini rukun iman tersebut, dia pun akan celaka. Kecuali disempurnakan dengan wa'amilus shalihat, yaitu mengerjakan amal soleh. Ingat, amal soleh di sini ada 2 jenis. Ada soleh yang bersifat hablum minallah, dan soleh yang bersifat hablum minannas. Artinya dia baik, dia benar, dan dia taat kepada Allah, dan juga dia baik dan benar bergaul dengan sesama. Kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah, sholat 5 waktunya, saumnya, bahkan tahajud, puasa sunnah dan sebagainya, dia taat, tetapi dia tidak baik dengan sesama. Dia mungkin memiliki sifat sombong, dia mungkin memiliki sifat yang tidak bisa bersahabat dengan yang lain, bahkan dengan tetangga tidak rukun, dengan orang tua dia tidak baik, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang soleh. Artinya soleh itu dia taat kepada Allah dengan baik, dan dia baik, sangat baik dengan sesama. Dia punya harta berbagi, dia punya tenaga membantu, dia punya pikiran juga memberikan ide-ide cemerlang, baik kepada tetangga dan juga umumnya bagi kaum muslimin semuanya. Selanjutnya, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Soleh di sini adalah hal yang sangat mudah diucapkan. Kita selalu berharap kalian adalah harapan orang tua kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Tetapi apakah kalian diarahkan untuk menjadi anak yang soleh? Tidak hanya diucapkan saja, tetapi harus diarahkan. Karena sesungguhnya aset yang sebenar-benarnya itu, aset di dunia itu yang bisa dibawa ke akhirat itu adalah anak yang soleh. Kita punya harta, kita punya apapun itu akan sirna. Tetapi ketika punya anak soleh, kalian menjadi anak soleh adalah aset sesungguhnya untuk orang tua kalian. Ketika orang tua masih hidup, bisa menyenangkan orang tua dengan anak soleh. Ketika orang tua kita meninggal, kita dididik jadi anak soleh, maka orang tua pun akan senang di alam barzah. Karena anak soleh selalu taat kepada Allah, selalu baik dengan sesama, dan juga selalu akan mendoakan kepada orang tua, terutama orang tua yang sudah meninggal. Maka bakti yang benar dan bakti yang akan sangat terasa orang tua itu ketika orang tua kita sudah meninggal dan kita di alam dunia masih bisa dan terus mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu setiap waktu kepada orang tua yang sudah meninggal sesungguhnya aset yang sangat luar biasa. Tapi kebanyakan orang tua kita, kebanyakan orang tua yang materialistis, dia menyekolahkan anaknya, dia menyekolahkan kita SD, SMP, SMA sampai kuliah. Bagaimana dia kuliah di tempat yang baik, di tempat yang hebat, sehingga berpikirnya dia setelah kuliah mudah untuk bekerja dan bekerja menghasilkan uang, bisa membahagiakan orang tuanya dengan membelikan ini, itu, dan sebagainya. Hanya bersifat kebanyakan materialistis saja, tidak memikirkan aset jangka panjang, yaitu bagaimana membentuk anak menjadi anak yang soleh atau soleha. Nah, maka mari
kita sama-sama menjadi anak yang soleha. Bapak sekalipun, kalian sekalipun adalah seorang anak, maka jadilah kita menjadi aset yang sangat luar biasa, menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh tentunya pasti akan melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh, iman dibarengan amalan soleh, itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Tetapi kata Allah, melakukan amal soleh itu juga akan celaka. Orang beriman, orang beramal soleh akan celaka. Sehingga watawasau bil haq, sehingga dia saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Yuk, mari kita sama-sama melakukan kebaikan, saling mengajak, saling membenarkan, mengajak dalam kebenaran, mengajak dalam ibadah. Itulah aset kita yang sesungguhnya, sehingga kita menjadi selamat. Tetapi melakukan saling mengingatkan dalam kebaikan pun masih juga akan celaka, sehingga watawasau bisabr, dan juga mengingatkan dalam hal kesabaran. Kesabaran di dunia ini tidak ada batasnya, bahkan sampai mati pun itu kesabaran tidak ada batasnya. Orang yang bersabar, terus bersabar, maka walaupun dia batas akhir dari kesabaran itu adalah dia sampai meninggal dunia. Nah, itu diantaranya adalah bahasan secara singkat. Oleh karena itu, maka kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, dan dibarengi dengan amalan-amalan soleh kita, dibarengi dengan kita bisa saling menasihati dalam kebaikan, bisa saling mengajak dalam kebenaran, dan juga kita bisa saling memberikan penguatan kesabaran kepada sesama kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.